seperti kita melihat sinar matahari. Gerombolan malaikat itu mendekati kita ketika akan meninggal dunia kalau kita orang soleh. Dan setelah malaikat itu datang melihat kita, nanti datang malakul maut. Malaikat maut datang kepada orang tersebut. Dan ada perkataan malaikat maut, ada perkataan segerombolan malaikat ini. Kalau yang dikatakan oleh malaikat maut, itu kepada orang soleh, salamun alaik, keselamatan untukmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salam untuk aku ucapkan kepadamu. Itu kata malakul maut kepada orang soleh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diucapkan. Salamun alaik, keselamatan untukmu. Tentu ini ada dalilnya, silakan baca nanti dalam surat An-Nahl ayat 32 gitu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang baik ketika dicabut nyawanya oleh malaikat, maka malaikat itu berkata kepada orang tersebut, salamun alaik, keselamatan untukmu. Tadi ditambah hadisnya bahwa Allah menitipkan salam untukmu. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang nitipin salam kepada malaikat untuk diucapkan kepada orang soleh ini. Itu malaikat maut berbicara seperti itu. Dan nanti ketika proses dia dicabut nyawa, bagi orang-orang yang soleh itu mudah. Meskipun sakaratul maut kemarin digambarkan sangat pedih luar biasa, tapi karena dia mendapatkan salam dari Allah, mendapatkan kabar gembira, maka itu seolah-olah rohnya itu dicabut dari jasadnya itu enteng gitu. Seperti halnya mencabut rambut yang ada di adonan. Di salah satu riwayat disebutkan mudahnya orang soleh keluar rohnya dari jasad itu seperti menuangkan air yang ada dalam botol. Kan gampang banget itu ya, air dalam botol gitu. Saking mudahnya keluarnya roh orang soleh dalam jasad, dari jasadnya. Nah nanti juga diberitakan kepada orang yang soleh ini, sakaratul maut kan sakitnya luar biasa. Tapi tertutupi oleh itu semua. Tertutupi oleh salam dari Allah, tertutupi oleh kabar gembira. Nah, sakitnya sakaratul maut itu ada dua. Ada jasad yang memang sakit, kita bayangin Pak, roh yang nempel dari semenjak kita bayi sampai saat itu dicabut nyawanya. Nempelnya kayak gimana itu? Kayak super glue gitu kan, yang nempel di jari kita itu dicabut sekaligus kan sangat pedih gitu. Ini roh yang puluhan tahun ada dalam diri kita, itu sakitnya luar biasa. Tapi tertutupi oleh itu. Dan sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kita akan meninggalkan semua yang kita cintai. Kita meninggalkan harta benda, kita meninggalkan istri yang ada, kita meninggalkan beberapa anak. Nah itu. Yang paling sedih dirasakan oleh orang yang akan meninggal itu adalah meninggalkan anak. Itu pedih sekali. Kita nggak tahu masa depan anak kita seperti apa. Dan nanti untuk orang-orang yang soleh diberitakan kepada mereka, wahai fulan bin fulan, jangan takut, jangan sedih, karena anakmu nanti menjadi anak yang soleh sepertimu. Anakmu nanti masa depannya akan bagus dan bersama-sama denganmu masuk surga. Nah ketika diberitakan seperti itu kepada orang soleh yang akan meninggal, dia tenang udah, sehingga dicabut nyawanya mudah. Nah itu yang dikatakan oleh malakul maut, oleh malaikat maut. Salamun alaik, keselamatan bagimu. Allah menitipkan salam untukmu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Nah, itu yang dikatakan oleh malaikat maut. Yang dikatakan oleh segerombolan malaikat yang tadi, kan tadi malaikatnya datang gitu ya pada orang-orang soleh dengan penampilan yang sangat mengagumkan.
Yang dikatakan oleh malaikat ini adalah tadi disebutkan dalam hadisnya, keluarlah wahai roh yang baik dari dalam jiwa, dari dalam tubuh yang baik, keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah, karena engkau akan mendapatkan kesenangan, engkau mendapatkan ridho dari Tuhanmu dan Tuhanmu tidak murka. Nah, itu yang disebutkan oleh para malaikat itu. Ketika proses kita dicabut nyawanya, ketika orang soleh itu, mudah-mudahan kita orang solehnya gitu ya, nanti si malaikat itu yang dibicarakan sampai selesai kita dicabut nyawa. Keluarlah wahai roh yang terpuji dari dalam tubuh yang terpuji, keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah, karena engkau akan mendapatkan nikmat dari Tuhanmu ridho dan tidak murka kepadamu. Itu terus yang diucapkan oleh para malaikat. Bisa kita bayangkan bergemuruhnya kayak apa malaikat ketika orang soleh sedang dicabut nyawa. Itu sampai dia selesai dicabut nyawa, kemudian rohnya itu dibawa oleh malakul maut ke langit pertama. Ya. Jadi ini bukan dongeng ini Pak. Nanti kita akan seperti itu. Menurut hadisnya memang seperti itu. Nanti kita dibawa sampai ke langit pertama. Dan malaikat tadi, yang gerombolan tadi yang ngikutin. Dan luar biasanya orang soleh ini sebelum dibawa ke langit pertama dibungkus oleh malaikatul maut dengan kain kafan yang terbaik dan wanginya sangat wangi sekali, sehingga tercium oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, termasuk malaikat. Harumnya bau apa? Baunya harum. Harumnya baunya wangi semerbak gitu. Pas dibawa ke atas langit pertama itu. Sampai ke langit pertama, ditanya oleh malaikat penjaga langit pertama, siapa dia? Kata malaikat di langit pertama, kata malaikat yang membawa roh itu, ini adalah Fulan bin Fulan. Disebutkan nama kita yang paling baik, bukan nama kita. Kan kita suka punya nama di sini ya. Misalkan saya Muhammad Yusuf dipanggilnya Ucup gitu misalkan. Terus siapa dipanggilnya apa gitu. Kan gitu ya, kita ada nama landihan gitu. Ini disebutkan nama yang paling baik. Nama pertama kita lahir misalkan Muhammad Yusuf bin Ambas. Kata malaikat yang ada di langit, oh ya Fulan bin Fulan, harum sekali, silahkan masuk. Selamat datang wahai roh yang terpuji dari badan yang terpuji, selamat datang. Engkau akan mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Itu terus sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai langit ketujuh. Diceritakan dalam hadis tadi bahwa bertemulah dengan Allah si roh ini. Roh ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Aku sudah mengampuninya, aku akan memberikan rahmat yang besar kepada dia, dan tempatkanlah dia di Iliyin. Di Iliyin. Pernah dengar Iliyin? Pernah dengar Iliyin? Apa Iliyin? Ada tuh di surat Al-Mutaffifin, surat ke-83. Hafal suratnya? Mulai besok kita hafal suratnya. Itu luar biasa tuh. Iliyin dari ayat 18, 19, 20, 21, 23 itu mengenai Iliyin. Ya. Nanti roh orang-orang soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disuruh kepada malaikat ditempatkan di Iliyin. Iliyin itu adalah bukan surga, tapi tempat yang sangat indah yang berada di atas langit ke-7 sebelum dimasukkan ke dalam surga. Rohnya orang soleh berada di sana semua, oleh Allah ditempatkan di dekat arasy-Nya. Luar biasa itu, indah sekali. Indah sekali. Sambil nunggu jasadnya diurus, ya, diproseskan itu ya, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian
disolatkan, kemudian diiringi ke kubur, kemudian dikuburkan. Nah, setelah masuk ke dalam kubur, baru si roh ini diturunkan sementara ke dalam kubur itu. Setelah kuburnya ditutup, nah ditutup secara sempurna, baru dia dikembalikan ke dalam kubur itu. Si rohnya itu dikembalikan ke jasad yang ada dalam kubur. Untuk apa? Untuk ditanyai nanti sama malaikat. Nama malaikatnya siapa? Nah, nanti ditanyai. Man rabbuka? Nah, kayak gitulah. Siapa Tuhanmu? Dan nanti kita dikasih gambar tuh Pak. Dikasih gambar siapa orang ini. Kita dikasih gambar nanti. Meskipun sekarang kita belum pernah lihat orang ini, kita akan mengetahuinya. Dan kita langsung, kalau orang-orang yang beriman akan berkata, akan menjawab, itu adalah Muhammad nabiku. Beliau adalah Rasulullah. Luar biasa itu. Nanti kita diperlihatkan, untuk pertama kalinya kita diperlihatkan wajah Nabi di situ. Makanya nanti kita mengenali Nabi ketika di mahsyar gitu kan. Nah itu nanti. Karena kita sudah tahu wajah Nabi ketika di alam barzakh itu, ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Oh, itu adalah Nabi, itu adalah panutanku, beliau adalah imamku. Itu kalau orang-orang beriman nanti akan jawab seperti itu. Kalau dia sudah bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat tersebut, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kuburnya itu luas dan terang. Luasnya menurut sebuah riwayat disebutkan 70 hasta luasnya. Ada yang punya rumah sekarang 70 hasta luasnya. 70 hasta, luar biasa luas. Dan kesemuanya itu hijau seperti halnya taman. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, orang yang soleh meninggal ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Dia ditempatkan di salah satu taman dari taman-taman surga. Luar biasa. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan nanti kita diperlihatkan tempat tinggal kita di surga. Yang mungkin sekarang ada monitor gitu kali gitu ya. Kalau saya bayangin ya sekarang kan ada TV besar tuh 50 inch. Kita dikasih gambaran surga di dalamnya. Jadi supaya kita nggak boring di dalam kubur gitu kan. Berpuluh-puluh tahun di dalam kubur nunggu kiamat. Sampai-sampai orang soleh ini berkata seperti ini, ya Allah, izinkanlah aku untuk memberi kabar kepada keluargaku bahwa aku di sini baik-baik saja dan mendapatkan rahmat darimu. Sampai seperti itu orang soleh, minta izin sama Allah supaya dia ngasih tahu keluarganya bahwa dia, model kita keluar kota gitu kan, pengen ngabarin, oh saya udah selamat nih, di sini enak hotelnya misalkan gitu. Begitupun orang soleh nanti. Alhamdulillah saya di sini mendapatkan kenikmatan dari Allah, tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, diam aja. Nanti kamu pun akan bertemu dengan keluargamu. Setelah itu dia berdoa, ya Allah, segerakanlah kiamat, ya Allah, segerakanlah kiamat supaya aku bisa bertemu lagi dengan keluargaku. Wah, luar biasa. Itu orang soleh kayak gitu nanti.